Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Ke salah satu kota paling makmur dalam sejarah, Babilonia. Betul. Anda mengirimkan kami sebuah cerita klasik judulnya 7 Obat untuk Kantong Kempes, dan ini emang bukan buku keuangan biasa ya. Bukan sama sekali. Ini lebih kayak dongeng ya kan? Tapi isinya daging semua. Sebuah perumpamaan dari ribuan tahun lalu yang anehnya masih relevan banget sampai sekarang. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar 7 resep kuno untuk jadi kaya dari Arkad, orang terkaya di Babilonia. Kita akan lihat apakah kebijaksanaan kuno ini beneran bisa jadi solusi buat dompet kita di zaman sekarang. Oke, siap. Oke, mari kita mulai bedah ceritanya. Jadi, kisah ini dimulai dari masalah seorang raja, namanya Raja Sargon. Proyek-proyek besarnya, kayak kanal dan kuil, itu udah selesai dibangun. Harusnya rakyat seneng dong ya? Nah, anehnya justru sebaliknya, rakyatnya malah jadi miskin. Kanselir kerajaan punya diagnosis yang jitu banget. Dia bilang, semua emas di kerajaan ini lari ke kantong segelintir orang kaya. Wah, nah ini yang menarik. Biasanya kalau udah begini solusinya kan pajak tinggi atau sita aset. Tapi Raja Sargon ini idenya beda. Beda banget. Dia mikir, daripada merampas kekayaan mereka, kenapa tidak kita ajari saja semua orang cara menjadi kaya? Sebuah ide yang radikal pada masanya kan? Sangat radikal. Jadi dipanggillah Arkad, orang terkaya seantero Babilonia. Dan saat menghadap raja, Arkad langsung bilang kalau dia bukan dari keluarga kaya. Oh, dia mulai dari nol. Dari nol. Modalnya cuma satu, katanya, keinginan besar untuk menjadi kaya. Titik. Bukan warisan, bukan koneksi, hanya keinginan. Arkad pun setuju buat ngajar 100 orang yang nanti diharapkan jadi guru buat yang lain. Dia janji bakal membagikan 7 obat yang mengubah kantongnya dari paling kempes se-Babilonia jadi yang paling tebal. Tapi sebelum mulai, dia kasih satu syarat penting ke murid-muridnya. Apa itu? Pesan pertamanya itu nusuk banget. Intinya, coba dulu sendiri. Kalau sudah berhasil, baru kalian pantas ngajarin orang lain. Dengan kata lain, jangan jadi motivator kalau dompet sendiri masih kosong. Nah, itu dia. Praktekkan dulu ilmunya. Oke, mari kita masuk ke resep pertama, yang jadi fondasi dari semuanya. Mulai gemukkan kantongmu. Prinsipnya terdengar simpel banget. Simple sekali. Arkad cuma bilang, untuk setiap 10 koin yang masuk ke kantongmu, keluarkan hanya 9. Ini kan aturan bayar diri sendiri dulu, sebesar 10% yang sering kita dengar itu ya. Betul, tapi cara Arkad menjelaskannya itu jenius. Dia pakai analogi pedagang telur. Kalau tiap pagi kamu taruh 10 telur di keranjang, dan sorenya kamu ambil 9. Lama-lama keranjangnya bakal penuh sampai tumpah. Sesederhana itu. Iya. Tapi ada pengamatan psikologisnya yang bikin saya penasaran. Yang mana tuh? Arkad bilang, anehnya, waktu dia mulai menyisihkan 1/10 pendapatannya, dia nggak merasa hidupnya jadi lebih susah. Malah sebaliknya, rasanya uang jadi lebih gampang datang. Kok bisa gitu ya? Mungkin karena fokusnya berubah ya? Bisa jadi. Seolah-olah dengan sengaja menyisihkan, kita ngirim sinyal ke pikiran bawah sadar kita, "Hey, gue serius soal kekayaan." Dan Arkad langsung menghadapkan kita pada sebuah pilihan fundamental. Pilihan antara apa dan apa? Mau kepuasan instan yang cepat hilang, baju baru, makanan mewah, atau mau aset substansial yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Koin yang kamu belanjakan membeli yang pertama, koin yang kamu simpan itu yang akan membeli yang kedua. Tunggu dulu, ini kan kritik klasik ya. Para muridnya pun langsung protes, dan ini mungkin sama dengan yang ada di pikiran Anda. Gimana mau nabung 1/10 kalau semua penghasilan saja nggak cukup buat kebutuhan pokok? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Dan Arkad menjawabnya dengan obat kedua. Kendalikan pengeluaranmu. Oke. Di sini, dia mengeluarkan sebuah kebenaran abadi tentang sifat manusia. Apa yang kita sebut pengeluaran yang diperlukan akan selalu membengkak sampai menyamai pendapatan kita kecuali kita melawannya. Itu kan pada dasarnya lifestyle creep ya? Atau hukum Parkinson versi kuno. Pendapatan naik, pengeluaran ikut naik. Persis. Kuncinya, kata Arkad, adalah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan yang bikin saya salut, dia sendiri sebagai orang terkaya mengakui kalau dia pun nggak bisa memenuhi semua keinginannya. Oh iya? Iya, dia bilang keinginan itu tumbuh liar seperti rumput di ladang. Analogi yang bagus.
Jadi keinginan itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikelola ya. Tepat. Bukan dimatikan, tapi dipangkas. Solusi praktisnya sangat modern. Bikin anggaran, tulis semua pengeluaran, pilih mana yang esensial, dan bisa ditutupi oleh 90% pendapatanmu. Sisanya, coret tanpa ampun. Jadi anggaran itu bukan penjara. Bukan. Kata Arkad, anggaran itu cahaya terang di gua yang gelap yang menunjukkan di mana letak kebocoran di kantong kita. Oke, jadi kantongnya sudah mulai terisi karena kita nabung 10% dan pengeluaran sudah terkendali. Tapi kalau uangnya cuma didiamkan, ya nggak akan berkembang kan? Tepat sekali. Ini membawa kita ke obat ketiga. Buat emasmu berlipat ganda. Arkad bilang, emas di dalam kantong memang enak dilihat, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Uang yang diam adalah uang yang malas. Betul. Di sini, dia menceritakan investasi pertamanya. Dia meminjamkan uang ke seorang pembuat perisai bernama Agar. Semacam modal usaha gitu. Oke. Jadi ini pada dasarnya cikal bakal P2P lending atau modal ventura skala kecil ya? Bisa dibilang begitu. Agar kemudian mengembalikan pinjaman itu plus uang sewa atau bunga. Dan bunganya ini tidak dihabiskan Arkad, tapi digulung lagi untuk investasi berikutnya. Jadi bukan cuma modalnya yang kerja, tapi anak-anak dari modal itu, yaitu bunganya, juga ikut kerja. Nah, di sini Arkad mendefinisikan apa itu kekayaan sejati. Bukan soal berapa banyak koin di kantong, tapi soal seberapa besar aliran pendapatan yang berhasil kita bangun. Tujuannya adalah menciptakan kawanan budak emas, aset-aset yang bekerja untuk kita 24 jam. Wah, ngeri juga ya analoginya, budak emas, tapi kebayang banget maksudnya. Dan untuk menunjukkan kekuatannya, dia kasih contoh soal bunga majemuk. Seorang ayah menginvestasikan 10 keping perak untuk anaknya. Tanpa ditambah sepeser pun, dalam 50 tahun uang itu tumbuh jadi 167 keping perak. Hampir 17 kali lipat, gila. Itulah kekuatan waktu dan kesabaran. Tapi, investasi kan ada resikonya. Apalagi kalau masih pemula. Salah langkah bisa habis semua. Ini pasti dipikirkan juga oleh Arkad. Tentu saja. Ini membawa kita langsung ke obat keempat, jaga hartamu dari kerugian. Setelah susah payah ngumpulin uang, bahaya terbesar ya kehilangannya. Arkad mengingatkan, kesialan suka dengan target yang berkilau. Prinsip nomor 1 dalam investasi, menurutnya, adalah keamanan modal. Betul. Jangan tergiur untung besar kalau resikonya modalmu bisa amblas. Dan ini pelajaran yang dia dapat dari pengalaman pahit. Oh, dia pernah gagal juga? Pernah dan gagal total. Dia cerita, dia percayakan seluruh tabungan setahunnya kepada Asmur, seorang tukang batu. Tukang batu, mau diapiakan uangnya? Katanya, mau pergi ke kota lain buat beli permata langka dengan harga murah. Anda bisa tebakkan kelanjutannya. Asmur, yang jelas-jelas nggak paham soal permata, ketipu. Tepat, dia malah membeli pecahan kaca yang nggak berharga. Tabungan setahun Arkad hilang begitu saja. Sakit banget pasti rasanya. Pelajaran yang sangat mahal. Mahal sekali. Dan pesannya jelas, jangan percayakan uangmu kepada orang yang bukan ahlinya. Jangan juga terlalu percaya diri dengan analisismu sendiri kalau kamu masih baru. Nasihat utamanya, berkonsultasilah dengan orang bijak. Cari nasihat dari mereka yang memang sudah berpengalaman. Betul, nasihat mereka tuh bisa menyelamatkanmu dari kerugian total. Ngomong-ngomong soal pengeluaran, yang paling gede kan biasanya buat tempat tinggal ya. Nah, Arkad ternyata punya trik cerdas soal ini, yang jadi obat kelima. Iya, jadikan tempat tinggalmu investasi yang menguntungkan. Gimana maksudnya? Ini cara jenius untuk membuat 90% penghasilanmu yang untuk biaya hidup itu bekerja lebih keras. Sarannya spesifik, milikilah rumahmu sendiri. Oh, punya rumah sendiri. Iya, dia tidak hanya bicara soal finansial, tapi juga emosional. Ada rasa bangga, rasa aman, tempat anak-anak bisa bermain dengan bebas. Masuk akal. Secara finansial, logikanya juga kuat. Daripada bayar sewa yang uangnya hilang tiap bulan, lebih baik bayar cicilan. Tepat. Setiap cicilan itu mengurangi utang dan menambah ekuitas kita di properti itu. Kayak nabung paksa. Setelah lunas, salah satu pos pengeluaran terbesar kita hilang. Oke. Ini semua resep untuk kondisi saat ini. Tapi gimana dengan masa depan? Saat kita tua, atau untuk keluarga kalau amit-amit kita meninggal duluan. Ini inti dari obat keenam, jamin pendapatan di masa depan. Arkad membahas beberapa cara. Pertama, menyembunyikan harta,
tapi ini beresiko dicuri. Kedua, membeli tanah atau properti. Ini pilihan bagus. Ketiga, menabung secara teratur, ya. Betul, menabung ke peminjam uang kayak bank zaman dulu dan biarkan bunganya terus bergulung. Dia kasih contoh Ansan, si pembuat sandal, yang rutin nabung 2 keping perak setiap minggu. Dalam 8 tahun, uangnya jadi 1.000 keping lebih ya. Iya, tapi yang paling bikin saya kagum di bagian ini adalah visinya. Dia membayangkan sebuah skema yang pada dasarnya adalah konsep asuransi jiwa modern. Serius? Dia sudah kepikiran konsep asuransi jiwa ribuan tahun yang lalu? Beneran, dia membayangkan sekelompok orang iuran kecil secara rutin. Kalau ada salah satu dari mereka yang meninggal, keluarganya akan dapat santunan besar dari dana kolektif itu. Luar biasa. Dia tidak hanya berpikir soal trik individu, tapi juga sistem komunal untuk mitigasi resiko. Tepat. Dia bilang ini ide yang sangat bagus, tapi belum bisa terwujud di zamannya. Ini menunjukkan pemikiran yang jauh melampaui masanya. Gila, keren banget. Oke, sekarang kita sampai di obat terakhir, obat ke-7. Dan menurut saya, ini yang paling fundamental. Saya setuju. Ini puncaknya. Tingkatkan kemampuanmu untuk menghasilkan. Semua tips tadi kan soal mengelola uang yang sudah ada. Tapi gimana caranya biar keran pemasukannya makin besar? Kisahnya dimulai dari seorang pemuda yang ngeluh gajinya kecil. Dan sudah 6 kali minta naik gaji dalam 2 bulan. Wah, nekat juga ya. Iya, tapi Arkat bilang keinginan untuk dapat lebih banyak itu bagus. Itu langkah pertama yang penting. Tapi keinginan saja nggak cukup. Keinginan yang umum seperti, saya mau kaya itu lemah ya. Lemah sekali. Keinginan harus spesifik dan terukur. Misalnya, saya ingin punya 5 keping emas. Itu jadi target nyata yang bisa dikejar. Dengan mencapai target-target kecil yang jelas, kita melatih diri kita untuk mencapai target yang lebih besar. Dan setelah punya keinginan yang jelas, langkah berikutnya adalah meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan. Nah, di sini Arsyad cerita pengalaman pribadinya. Waktu masih jadi juru tulis, dia lihat ada juru tulis lain yang kerjanya lebih cepat, lebih rapi, dan bayarannya lebih mahal. Dia tidak iri, tapi dia belajar. Betul, dia memutuskan untuk jadi yang terbaik. Dia lebih fokus, lebih tekun. Hasilnya? Keterampilannya meningkat drastis dan bayarannya naik tanpa perlu minta-minta. Jadi intinya, jangan cuma minta naik gaji, tapi jadilah orang yang pantas dibayar lebih mahal. Tepat, kualitas kerja kita yang harusnya berbicara. Dan dia menutupnya dengan beberapa nasihat tentang integritas diri, seperti bayar utang tepat waktu, rawat keluarga, berbelas kasih. Ini melengkapi gambaran bahwa kekayaan bukan cuma soal teknik, tapi juga soal karakter. Luar biasa. Coba kita rangkum cepat. 7 resep dari Arkad ini. Pertama, sisihkan minimal 10% dari semua pendapatanmu. Titik. Kedua, buat anggaran dan kendalikan pengeluaran. Sadari mana kebutuhan, mana keinginan. Ketiga, jangan biarkan tabunganmu diam. Buat uangmu bekerja untukmu. Keempat, lindungi modalmu. Belajar dari ahlinya, jangan spekulasi. Kelima, kalau memungkinkan, miliki rumah sendiri. Ubah biaya sewa jadi aset. Keenam, siapkan jaring pengaman untuk masa depan. Dan ketujuh, yang paling penting, investasikan pada dirimu sendiri. Terus tingkatkan keahlianmu. Meskipun ceritanya dari zaman dulu, ya prinsip-prinsip ini sama sekali nggak terasa usang. Ini sebuah sistem utuh untuk membangun kemakmuran. Arkad menutup pelajarannya dengan sebuah kalimat yang sangat kuat. Dia bilang ke murid-muridnya, ada lebih banyak emas di Babilonia daripada yang kalian impikan. Ada kelimpahan untuk semua. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Apa itu? Bagaimana jika hambatan terbesar kita menuju kemakmuran sebetulnya bukan karena kurangnya kesempatan di luar sana? Tapi karena kurangnya pengetahuan, dan yang lebih penting kurangnya disiplin untuk menerapkan pengetahuan itu. Betul. Jadi ini pemikiran terakhir untuk Anda. Satu target finansial kecil yang spesifik dan terukur apa yang bisa Anda tetapkan untuk diri sendiri minggu ini. Untuk mulai melatih otot disiplin itu.